Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Selanjutnya sering kita mendengar kata cinta. Apakah cinta itu? Kalau dalam bahasa Arab, cinta itu al-hubbu, yang artinya adalah benih atau biji. Yang biji atau benih itu kalau diletakkan di tempat yang subur akan bisa tumbuh, berkembang dan berbuah dengan baik. Sebaliknya jika biji itu diletakkan di tempat yang tandus atau tempat yang salah, maka dia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Makanya pentingnya kita meletakkan cinta kita di tempat yang subur. Di tempat manakah kita perlu meletakkan cinta kita? Sekarang kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa cinta itu adalah fitrah yang diberikan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Yang dengan cinta itu kita harus memberikan, mencintai yang pertama kepada sesama orang-orang yang beriman. Maka di dalam surat Al-Fatr ayat yang ke-29, bahwa sebagian sifatnya orang-orang beriman adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal bainahum. Dan orang-orang yang beserta bermakna umat, di mana umat Islam. Umat Islam itu sebagian dari sifatnya dan asyiddaa'u 'alal bainahum. Mereka tegas kepada orang kafir. Kenapa harus tegas? Supaya kita tidak kena kekafirannya. Tetapi ruhama'u bainahu, bersifat rahim, bersifat belas kasih di antara mereka. Jadi kita ini seharusnya berusaha ruhama'u bainahu, berbelas kasih kepada sesama orang-orang yang beriman. Terus belasnya bagaimana? Di dalam surat Al-Fatr dikatakan
berwasiat dalam perkara yang hak, yang benar, dan dalam perkara kesabaran. Jadi prinsipnya dengan saling mewasiati, menasihati, ya. Nah kemudian kalau kita kembangkan juga pentingnya saling mendoakan, saling membantu, saling pengertian dan sebagainya. Ya, saya pernah ya dengar orang bicara, Bu, nyuwun dongane, donga kok nyuwun donga dhewe. Ngapun? Cuma donga dhewe, masa donga kok piye? Kita saling mendoakan. Ya, apa untungnya orang yang mendoakan orang lain? Orang yang mau mendoakan dengan kebaikan itu, maka malaikat mendoakan kepada dirinya. Ya, dia itu orang yang mendoakan pada orang lain tadi. Sehingga semakin banyak kita mendoakan orang lain, semakin banyak dapat doanya malaikat. Ya, saya waktu kalau untuk mengeratkan persaudaraan, ya, itu saya sering ngirim namanya doa. Pripun kabare, alhamdulillah saya, mugi-mugi tambah barokah, saged esna dalam ibadah atau sangat husnul khotimah, amin. Dan wong niku nek didongakne apik seneng apa seneng banget. Kami harus untuk mendoakan saudara kita, apalagi mendoakan tanpa jika orang yang kita doakan, itu lebih hebat lagi. Ini untuk sampai untuk berbelas kasih. Ya, kemudian Nabi bersabda, ya, al-mu'minu karrojulakidin, orang-orang beriman seperti diri yang satu. Ini istaka roksuhu, istaka kuluhu, ketika kepalanya pening. Penate pening apa tadi Bapak Ibu? Penate ngomong? Penate pening apa? Berarti jadi benar. Tadi itu berkah ngomong. Maka istaka kuluhu, maka semua badannya menjadi pening, menjadi susah. Nek kepalanya pun mumet, boleh segera pada mumet. Nah, kemudian yang sebaliknya Bapak Ibu, kalau matanya pas sakit juga begitu. Nah, orang itu begitu. Dimanapun kita berada, orang iman itu adalah saudara. Tidak terbatas pada teritorial wilayah utawi daerah, entah yang ada di dalam atau yang ada di luar, sama-sama saudara. Sehingga memang kita perlu mendoakan seperti sekarang. Saudara di Palestina masih banyak menderita suatu penderitaan, yang kita minimal mendoakan itu minimal, gitu. Jangan sampai nanti maaf saja, ya, saudaranya kena usah malah bunga, malah senang, malah tidak beriman, ya. Namanya lagi monggo dibiasakan kita minimal ada rasa simpati dan empati kepada saudara kita yang sedang menderita, simpati dan empati, ya. Terus kemudian dikatakan ulama ini, al-nuwil kalbuyan, ya kalbuyan ya suku batu-batu. Orang beriman itu seperti bangunan yang satu, yang saling menguatkan sebagian pada sebagian yang lainnya. Kalau kita cermati orang bangun rumah, ya, mulai dari pondasi, tembok atau dinding, kemudian atap, ya, semua saling menguatkan, ya, sehingga meskipun awalnya
ya tidak kuat atau bercerai-berai ya, antara batu, semen, pasir, kayu ya nggak bersatu. Terus disatukan di tempat-tempat tertentu. Yang jadi batu kamu letaknya di bawah, jangan di atas. Gimana? Gitu. Sing jenenge genteng kamu di atas, jangan di bawah, nanti kamu pecah. Gitu. Sehingga perlu ditata yang rapi, ya, disatukan dengan semen, dengan dalamnya, itu kemudian jadi bangunan yang kokoh. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sampai itu di antara juga ada yang jadi ustadznya ada, gitu, santrinya ada, gitu, bagian konsumsi, ini, gitu, donatur ada, ya sebagaimana semangat kompak, bagian noto ya ada sebagainya, ya, ini akan jadi lebih baik tadi lah. Kalau belum harus diusahakan seperti itu, seperti Pak dulu ketika namanya orang baru menikah jadi rumah tangga baru, ya, bernikah langsung apa? Urip dhewe, nah niku napa bisa aneh sih sak duwe dan udah baru diperbaiki dan terusnya, ya. Kemudian tidak sempurna iman orang sampai dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai pada dirinya sendiri. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, tidak sempurna iman kalian hatta kita li'ani ma'yukli nafsi, sampai dia itu mencintai saudara seperti yang pada dirinya sendiri. Sekedar kisah-kisah sahabat, ya, ketika orang-orang Mekah, namanya orang-orang muhajir hijrah ke Madinah, ya, terus sampai di Madinah nggak punya apa-apa, nggak punya makan, nggak punya minum, nggak punya rumah, nggak punya macam-macam. Terus disaudarakan dengan penduduk Madinah namanya orang Ansor, ya. Orang-orang Ansor, orang-orang yang dia menolong pada orang muhajir. Dalam menolong pun sampai ada dengan mereka yang membagi hartanya dibagi dua bagian yang sama, ya. Wahai saudaraku, aku punya rumah dua, kamu pilih yang satu, ya, silakan diambil. Rumah itu diberikan, bukan dijual, diberikan. Sampai seperti itu, gitu. Saya punya ladang dua, kamu pilih satu, ya, kamu ambil. Sampai seperti itu, ya. Nah, kalau kita belum seperti itu, terus kita mulai dari kita dengan mungkin kemampuan yang sekecil apa yang kita punya. Umpamanya saudara uang receh, gitu. Umpamanya kalau bab uang 5.000, gitu. Ada temannya punya uang 5.000, terus diambil utawi dipinjam. Wes rasa nilai mungkin 5.000, gitu. 5 juta nilai, gitu. Kalau masih besar, ya. Karena mulai seperti itu, suatu saat nanti kita juga seperti orang-orang Ansor, 5.000 naik kemudian jadi 10.000 dan sebagainya, gitu. Maka kita akan semakin longgar kepada saudara kita, ya. Ketika kita itu mencintai saudara kita karena Allah, maka akan cinta kepada kita, ya. Terus jadi untuk menolong juga begitu, ya. Demi cintanya oleh orang cinta itu perlu pengorbanan, gitu Pak, gitu. Sampai ucapannya Mas Gombrong, gitu. Kalau cinta sudah melekat, nolak. Baik kucingku rasanya coklat, demi cinta kepada yang dicintai. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, meskipun makan
untuk sholat berjamaah demi cintanya kepada Allah. Itu demi cintanya kepada sholat tak begitu. Ya, meskipun malam-malam dok assalamualaikum, salam, sinten niku kula Pak, kenapa niku anak kula pripun niku lho, anak kula jatuh. Jam 12 malam Bapak Ibu. Bongi buka wong turu, nah putih bongi kok. Harus kita tanya nih Bapak Ibu, gitu. Ya, jadi kita memang harus menanam dulu kalau ingin menanamnya 5, ngetamnya 5 dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak menanam, ya jangan harap untuk mengetam. Jadi lagi kita, mulai dari kita berusaha untuk cinta kita, terus kita siap untuk berkorban waktu, tenaga, mungkin juga harta benda kita pada orang lain. Tetapi dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah. Ya, jangan sampai kepada yang selain Allah. Itu cintanya demi hartanya habis, cintanya ya habis. Itu atau orang berkata ada uang abang di sayang, tak ada uang ya tak ada sayang. Itu nggak akan disayang, apalagi abang akan ditendang. Ya, terus mencintai itu karena Allah. Ibnu Abbas berkata, ya, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi, barang siapa orang yang dia cinta karena Allah dan Allah, maka dia akan mendapatkan suatu yang luar biasa. Cinta karena Allah bagaimana contohnya, ya, Allah berikan pada kita untuk berbakti kepada bapak ibu, kita wabil walidaini ihsanan. Terus bapak kita itu umpamanya, ya, sejak kita kecil nggak pernah ngeragati, nggak pernah perhatian, nggak pernah bantu kita. Terus kita kira-kira untuk berbakti kepada bapak kita mau apa tidak mau? Ya, ketika kita lahir bapaknya pun boten nenten bimakna dosane kita minggat. Kalau kita besar, kita kaya, dia cinta kepada kita, ya, minta kita untuk mengayahi, kira-kira mau apa tidak, ya. Nah, kalau kita orang benar tetap mau, kenapa mau kita seperti tadi, kita berkata pada bapak kita karena perintah Allah tadi, ya. Dan yang kedua, dan marah karena Allah. Kenapa begitu? Apa contohnya? Allah itu marah kepada orang-orang yang tidak beriman. Kita, maka kita contoh itu marah kita kepada karena Allah marah kepada mereka. Makanya kita marah dan cintanya karena Allah. Ya. Kemudian bagi nama kanana walaikan Allah bidalika. Maka kalau seperti itu, maka Allah akan mencintakan kepada kita, kepada kita, ya. Dan kemudian dan tidaklah mereka mendapatkan suatu kenikmatan iman kecuali mereka itu sudah berusaha untuk mengamalkan berbagai amal kebaikan. Jadi yang namanya iman itu perlu namanya amal soleh. Tidak ada iman kecuali dengan amal soleh dan sebaliknya, ya. Tidak ada orang-orang yang beriman, ya. Sehingga iman perlu kita buktikan dengan amal soleh, mulai dari ibadah ubudiyah, ya, sholat, puasa, zikir,
zikir, baca Quran dan sebagainya, sampai ibadah muamalah, ya, cara makan kita, tidur kita, rumah tangga kita, pertetangga kita, keluarga kita, semua dalam rangka amal soleh. Ya, kita baik dengan tetangga karena diperintah Allah dan Rasulnya. Ya, kita menjadi istri boleh, bertani kakungnya mergo diperintah kepada kita dan sebaliknya. Ya, sehingga semakin banyak amal kita, iman kita akan semakin besar dan kokoh. Ya, dan sebaliknya, kalau nggak pernah banyak amal soleh, ya iman semakin rapuh. Ya, kemudian Hasan Al-Basri berkata juga, inna ibadillahi lawahi alladhi yuhibbuna wahi ibadai. Sesungguhnya secinta-cinta ibadah kepada Allah, yaitu ibadah yang dia dapat menjadikan dia semakin cinta kepada Allah. Contohnya pakai sholat. Ketika Nabi sedih itu, terus dia berat supaya segera datang waktu sholat, sampai berkata kepada si Bilal, ya Bilal, arihna, ya, wajah senangkanlah kami ini dengan cara sholat, gendang adab, no gendang sholat, ya, sehingga bagi Nabi Bapak Ibu, sholat itu merupakan suatu amalan yang dapat menjadikan dia semakin cinta kepada Allah. Ya, nah mari kita semua juga begitu. Jangan menganggap sholat sebagai beban. Ya meneko yuwisan dan koko dilompas. Awalnya sekarang saya sudah maju pakai sekitar jam 3 kurang seperempat saya. Ya mau sadar udah. Kayak itu dulu rampung kok sadar. Ya, merupakan suatu beban. Nah, kemudian dirubah, ya, dari seandainya menganggap sholat sebagai beban, kau juga sholat sebagai sarana untuk memadu cinta. Pas zaman dewek dipadu, pas zaman now kan ini, nanti kan ini. Nek wis janjian, terus petuk niku lak rumangsa seneng biar zaman dewek niku. Kita wis 3 jam kita lagi saja, kita karena rasa cinta. Tapi lah ini sebagian orang memberikan atau berikan, kita bos pun sepuh begini namun sing tiba buatan cinta tapi sebel mau berikan yang ini buatan enten. Jadi kita juga begitu. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita cintai, ya, waktu tak terasa kemudian jadi lebih cinta tadi, gitu. Ya, ini tak usah mengubah. Sholat itu sebagai sarana memadu cintakan dengan Allah Ta'ala, ya. Makanya sebagian dari ya, caranya adalah dengan menikmati pun carane dengan cara pelan-pelan. Jane yo mung dahar nganggo sambel bahwa ning sing mangan dipun nikmati kalih merem-merem. Akan jadi nawa jadinya. Ya oke. Maeme dahar pakai ayam goreng komplit ning kudu rampung 5 menit. Kita tidak enak boleh kenapa kamu ini jadi potensi. Jadi caranya adalah lama menikmati. Termasuk bagian ini kita kembangkan bikin
Ngendikane Bu Dr. Aisyah Dahlan dalam berzikir, baca Quran, sholat itu jangan tergesa-gesa. Niku kunci utama. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tergesa-gesa, otak kita, lisan kita tuh dipacu kadang melebihi batas kemampuannya, gitu. Sehingga panjang kan tertekan, gitu. Tapi kalau kita kerjakan dengan pelan-pelan, gitu, zikir pelan-pelan, astagfirullahaladzim, ya, atau yang lainnya, la ilaha illallah, ya, itu menjadikan hati kita semakin damai, semakin tenang. Kita, atau yang lain kalau kita sholat juga begitu. Sholat itu kalau bisa dinikmati, supaya setelah sholat kita jadi orang-orang yang senang karena sudah menikmati tadi. Ibu ya, sebaliknya nek nyun dan sholat tergesa-gesa, ya, maka kita ibaratkan panjenengan naik mobil, sing apik napa sing apik? Pajero. Numpak mobil Pajero ngebut ten jalan yang berlubang-lubang, ya, 10 kilo kan mawon, budak. Katakan buat awak kabeh. Nah, ini kita kalau sakit itu mahlan, pelan-pelan, ya. Saya baru dulu ketika masih pakai jam tangan, itu orang yang sangat-sangat disiplin waktu. Tapi temen itu senengannya munggah medhuk, gitu. Kata-kata langsung ngebut, gitu. Jadi betul-betul, jam dengan rusak alhamdulillah dilatih. Aksi mangkat HP pun biasa tekan, jadi kemudian jadi awak jadi karena buatan kemerungsung, menurut, usahakan untuk menikmati sholat, zikir, baca Quran, gitu. Terus ini kiraan yang Bapak Ibu, gitu, mempersepsikan semua yang ada dengan persepsi yang negatif, yang positif, jangan negatif. Gitu. Saya kemarin mampu nge-share video, ya, terus dibalas oleh seseorang, ya, dengan suatu gambar yang tulisannya, aku tak butuh nasihatmu, aku butuh lihat tingkah laku. Aku mungkin rasa kakean nopo Pak. Ngendikan sing penting perilaku piye. Lah nek pengen lihat perilaku ya kamu di tempat saya. Terus saya sadar, yang namanya sekelas Nabi niku dakwah nggih enten sing maitu apa itu cuma saya. Kita Ustaz Diso. Artinya ya lebih pantas Nabi dibantah, Nabi ditentang, Nabi didustai kok, ya, awalnya cuma saya. Dan dakwah itu yang penting ikhlas, ya, ditompo alhamdulillah, ditompo ya alhamdulillah, kita Pak, kita ya usahakan nanti yang kita hadapi itu ada dua orang. Yang pertama orang yang menyenangkan kita, yang kedua yang menyedihkan kita. Lah kita harus siap menghadapi dua-duanya tadi, ya. Lah kalau kita ikhlas, insya Allah akan lihat pada kita tuh petunjuk-petunjuknya, ya. Ketika menghadapi orang yang kita suka, akan kita bersyukur alhamdulillah, dan sebaliknya. Kalau menghadapi yang kita tidak suka, kita kan diberi namanya kekuatan kesabaran, ya. Terus kemudian al-awsaku uro al-iman,
ya, bahwa yang pertama namanya ikatan iman adalah al-mulatu fillah. Yang pertama adalah saling berwali atau menyandarkan kepada Allah. Al-asatu fillah, dan juga orang yang dia itu karena Allah. Kemudian cinta dan marah juga karena Allah. Jadi kalau segala apa yang kita lakukan itu karena Allah, insya Allah kita akan saling cinta kepada Allah, ya, dan sebaliknya. Kemudian satu lagi, jika sebenarnya adalah memberitakan kepada saudaranya. Suatu saat ketika Nabi itu bersabda, "Idza ahbara julu aqahu fayubiru innahu yuhibbu," yang artinya jika seseorang itu cinta pada saudaranya, hendaklah dikabarkan kepadanya annahu bahwasanya yuhibbu, penjenengan ketemu kali saudara Muslim kemudian berkata, "I love you," ya, aku cinta pada. Saya lagi, cinta butuh namanya pengorbanan, ya, supaya apa? Supaya orang yang juga mendapatkan dirinya, ya, sehingga terus timbul rasa saling cinta antara orang-orang yang beriman. Lah semakin intens hubungannya, seharusnya semakin kuat cintanya tadi. Dan semua itu yang perlu kita ketahui, Allah berfirman, ya, al-haibatu, orang yang saling bercinta di dunia akan menjadi musuh besok di akhirat karena orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang beriman itu yang dihadapi adalah nikmat surga, sehingga akan jadi tambah cinta. Sementara yang dihadapi adalah neraka. Contoh, ya, pada zaman Nabi ada trio, ya, trio orang kafir. Siapa mereka? Fir'aun, Haman, dan Qarun, ya. Fir'aun itu rajanya, Haman itu patenya, Qarun orang yang bantu pada Fir'aun. Lah ketika di dunia mereka itu saling cinta, saling membantu. Nah itu besok di akhirat akan jadi musuh, ya. Abu Lahab dan itu namanya Ummu Jamil, ketika di dunia seia sekata menentang Nabi Muhammad, nanti di akhirat akan jadi musuh. Mari Bapak Ibu, cinta kita harus kita bangun sedemikian rupa supaya kita saling cinta besok sampai masuk ke dalam surga. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdika